El Sinta News in Row. Penyidik Satpol PP Kota Semarang melakukan penyegelan terhadap sejumlah 22 unit rusun kudu akibat tunggakan retribusi warga. Pengembangan Pakuwal Group memilih kawasan Gombel Semarang untuk pembangunan mal berkonsep gabungan laut dan pegunungan. Sementara itu, Polres Jepara menangkap 3 pria yang tengah mengonsumsi sabu di wilayah Pecanggahan. Laporan selengkapnya bersama saya, Rosa Fresia. El Sinta News in Row. Penyidik Satpol PP Kota Semarang melakukan tindakan penyegelan terhadap sejumlah 22 unit di Rusunawa Kudu. Langkah tersebut diambil sebagai penegakan peraturan daerah setelah 62 penghuni rusun tidak mengindahkan pemanggilan dan peringatan terkait tunggakan pembayaran retribusi. Kepala Satpol PP Kota Semarang, Kusnandir, menyampaikan bahwa sebagian warga telah melakukan penelunasan setelah tindakan tegas tersebut dilakukan. Pihaknya juga mendorong dinas terkait untuk mempermudah skema pembayaran di lokasi agar warga tidak mengalami kesulitan transaksi. Kegiatan tadi siang ya, tim penyidik PPNS Satuan Polisi Pamong Praja melakukan tindakan penyegelan di beberapa unit rusun di Kudu ya, dilakukan penyegelan. Ini sebagai tindak lanjut pemanggilan kami yang 62 orang yang mereka masih punya tanggungan belum membayar pajak atau retribusi dari rusun Kudu. Prosedur sudah kita lalui ya, pemanggilan kepada mereka, peringatan dan sebagainya sudah kita sampaikan kepada mereka. Nah, ini kan tindakan terakhir yang dapat kami lakukan, dan alhamdulillah ya, dari tindakan ini mereka sudah pada membayar ya. Artinya apa, dengan langkah-langkah yang diambil Satpol PP ini sebagai penegakan perda, warga penghuni rusun Kudu melakukan pembayaran. Artinya apa ya, bahwa mereka sebetulnya ingin membayar dari temuan lapangan, namun apa, ada kendala karena membayarnya pakai kris atau QRIS ini mereka agak kesulitan. Di harapan kami dari Perkim dapat mengambil langkah-langkah bisa diadakan pembayaran di lokasi, mungkin menggandeng sebuah bank yang masyarakat setiap bulannya bisa melakukan pembayaran di tempat. Yang penting ini apa, dilunasi dulu. Setelah mereka lunas bisa menempati lagi, nanti kamilah yang akan membuka segel tersebut. Sebetulnya ya, dari penyidik Satuan Polisi Pamong Praja tidak semata-mata saklek ya, masih memberikan jatuh tempo sehari 2 hari. Namun apabila ya terpaksa mereka tidak mengindahkan apa yang telah kami lakukan, ya terpaksa kami akan melakukan pengosongan. Mengikat warga masyarakat yang butuh tempat tinggal itu banyak. Harapan kami mereka yang sudah diberikan kesempatan untuk menghuni rusun Kudu mentaati aturan sesuai dengan ketentuan. El Sinta News in Row. Pakuwal Group memilih area Gombel Semarang sebagai lokasi pengembangan mal baru berkonsep lifestyle yang memadukan pemandangan laut dan sejukan pegunungan. Senior Project Manager Pakuwal Group Paulus Love menjelaskan bahwa pembangunan tersebut berkolaborasi dengan P2JN yang sedang melakukan pengamanan jalan serta pemukiman warga di sekitar lokasi. Kenapa kita memilih di area Gombel? Mungkin saya tambahin dikit dulu yang menyambung dari punya Pak Ferry dan Pak Iful. Jadi kita memang ada sinergi dengan P2JN di situ. P2JN juga ada pekerjaan untuk mengamankan jalan Gombel lama dan perbaikan. Nah, soldier pile yang kita bangun itu juga ada yang menahan jalan Gombel. Jadi secara tidak langsung soldier pile yang kita pasang nantinya itu di sekitar kawasan kita itu nanti juga terlindungi. Selain melindungi area kita, soldier pile yang terpasang itu nanti akan melindungi area warga sekitar juga. Jadi mungkin itu salah satu sisi positifnya juga yang perlu kita sampaikan. Dan terkait kenapa kita memilih area Gombel untuk pengembangan kita, pada saat pemaparan saya sudah menyampaikan kepada anggota Komisi C dan teman-teman dari dinas, Semarang ini kota yang cukup unik, ya. Dan kalau kita lihat mal-mal yang ada di Indonesia maupun mal-mal yang ada di luar sana di Asia, kita ambil contoh yang seperti Marina Bay Sands atau Icon Siam, mereka itu menawarkan suatu mall yang lifestyle di mana outdoor-nya itu juga hidup. Ya, kita bisa lihat di Marina Bay Sands, di situ kita berjalan di tepi laut, ataupun di Icon Siam itu ada Sungai Chao Phraya yang orang kalau ke mall mereka juga bisa menikmati sungai dan naik bus. Nah, Semarang ini nggak kalah jauh, nggak kalah dengan mall-mall yang ikonik yang ada di luar. Oleh sebab itu, kenapa Gombel kita pilih? Gombel ini
ada perpaduan antara laut dan pegunungan. Jadi mall yang kita bangun ini nantinya akan memiliki view ke laut dan secara bersamaan kita bisa menikmatin kesejukan udara pegunungan. El Sinta News in Row. Satres Narkoba Polres Jepara mengamankan 3 pria yang tertangkap tangan sedang mengonsumsi narkotika jenis sabu di sebuah rumah di Desa Pulau Darat, Kecamatan Pecanggaan. Wakapolres Jepara, Faris Budiman menyatakan dari penggeledahan di lokasi, petugas menyita barang bukti berupa 23 paket sabu dengan berat bruto 45,24 gram. Selain mengonsumsi, para tersangka juga diketahui telah menjual sebagian dari barang haram tersebut sebelum akhirnya ditangkap petugas. Tindak pidana narkotika yang terjadi pada sesuai LP tanggal 6 Agustus 2026. Untuk tepatnya yaitu pada hari Kamis tanggal 6 Agustus 2026 pukul 02.15 waktu Indonesia Barat bertempat di rumah saudara H, Desa Pulau Darat, RT 4, Pecanggaan, Jepara. Untuk pelapor yaitu dari rekan-rekan dari narkoba. Kemudian tersangka berinisial 1 FD, laki-laki 32 tahun, alamat di Pecanggaan. Yang kedua berinisial RK, laki-laki 26 tahun di Pecanggaan. Yang ketiga MS, laki-laki 31 tahun, tinggal di Pecanggaan juga. Untuk kronologisnya, yaitu ketiga tersangka diketahui berkumpul di TKP sedang mengkonsumsi narkotika jenis sabu. Kemudian dilakukan penggeledahan oleh petugas dan kedapatan menyimpan dan menguasai narkotika jenis sabu. Untuk barang bukti yang kami amankan ada 32 paket narkotika jenis sabu dengan berat bruto 45,24 gram dan juga sebagian sudah terjual oleh tersangka FD dan kawan-kawan. El Sinta News in Row. Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi seorang pendaki atas nama Fakri Maulana yang terjatuh di area Kawah Gunung Slamet dalam kondisi meninggal dunia. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Semarang, Budiono, mengonfirmasi bahwa proses evakuasi yang melintasi medan terjal tersebut memakan waktu sekitar 8 jam. Jenazah korban berhasil dibawa sampai ke base camp Permadi Guci, Kabupaten Tegal pada dini hari. Proses evakuasi pendaki atas nama Fakri Maulana yang terjatuh di Kawah Gunung Slamet telah dilaksanakan oleh tim SAR gabungan dalam keadaan meninggal dunia. Proses evakuasi itu sendiri memakan waktu kurang lebih 8 jam hingga sampai di base camp Permadi Guci Kabupaten Tegal pukul 02.00 dini hari. El Sinta News in Row. Puluhan warga yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Peduli Klaten bergerak menggelar aksi damai di halaman kantor DPRD Kabupaten Klaten. Aksi tersebut digelar untuk mendesak pemerintah daerah secara mengambil tindakan nyata dalam mencegah maraknya LGBTQ yang dinilai merusak moral dan tatanan keluarga. Masa aksi membentangkan poster penolakan serta menyerungkan kekhawatiran terkait dampak sosial dan risiko penyakit menular seksual di wilayah Klaten. Sekitar 50-an orang yang mengatasnamakan Aliansi Masyarakat Peduli Klaten bergerak menggelar aksi menolak kehadiran lesbian, gay, biseksual, transgender, dan queer atau LGBTQ yang kian marak di wilayah Kabupaten Klaten. Masa aksi laki-laki memenuhi halaman kantor DPRD Kabupaten Klaten tempat berlangsungnya aksi yang bertemakan bebaskan Indonesia dari ancaman dan kejahatan LGBTQ itu. Dipenuhi berbagai seruan yang tertuang dalam poster hingga banner yang dibentangkan oleh masa aksi. Di antaranya bertuliskan waspada bahaya laten LGBT. LGBT bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan LGBT merusak moral bangsa. Sementara itu, kolab aksi Boni Aswar tadi dalam orasinya mengatakan bahwa LGBTQ merupakan penyimpangan seksual yang merusak tatanan keluarga, norma keagamaan, serta mengancam ketahanan nasional. Selain itu juga LGBTQ bisa berdampak pada penyakit seksual, salah satunya HIV/AIDS.
dan Aliansi Masyarakat Peduli Klaten Bergerak. Ungkaponi menggelar aksi ini ditujukan kepada pemerintah dan mendesak agar pemerintah meningkatkan perhatian pada persoalan LGBTQ serta melakukan langkah nyata pencegahan. Elsinta News in Row. Pemerintah Kota Salatiga mengajukan rancangan peraturan daerah tentang kawasan tanpa rokok atau KTR dalam rapat paripurna DPRD. Wali Kota Salatiga, Robi Hernawan, menjelaskan bahwa penyusunan Raperda KTR ini merupakan langkah strategis untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat serta menekan angka perokok pemula di kalangan remaja. Pemerintah targetkan penurunan prevalensi perokok secara bertahap guna mendukung terwujudnya Salatiga sebagai kota sehat. Rapat paripurna DPRD Kota Salatiga, Jawa Tengah membahas 3 rancangan peraturan daerah Raperda, inisiatif Wali Kota Salatiga. Salah satu Raperda yang diusulkan adalah Raperda Kawasan Tanpa Rokok KTR. Dalam paparannya, Wali Kota Salatiga Robi Hernawan menyampaikan penjelasan terhadap Raperda, inisiatif Wali Kota tentang Kawasan Tanpa Rokok KTR. Menurutnya, penyusunan Raperda tersebut merupakan salah satu langkah pemerintah Kota Salatiga dalam memperkuat upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat sekaligus mendukung terwujudnya Kota Salatiga sebagai kota sehat. Menurut Robi Hernawan, penyelenggaraan kawasan tanpa rokok KTR nantinya diharapkan jumlah perokok dapat berkurang, utamanya perokok pemula. Pemkot Salatiga menargetkan dapat menurunkan prevalensi perokok setiap tahunnya. Penyelenggaraan KTR secara nyata dimaksudkan untuk mengurangi jumlah perokok dari segala usia, utamanya para remaja atau yang sering disebut perokok pemula. Pemerintah Kota Salatiga mentargetkan penurunan prevalensi perokok secara bertahap dan terukur setiap tahunnya, dengan target tahunan yang ditetapkan berdasarkan data baseline dan indikator kesehatan yang tersedia. Untuk memenuhi tahapan formil terhadap 3 Raperda yang telah dilakukan persetujuan bersama ini, akan dilakukan tahapan permohonan nomor register kepada Gubernur. Dan setelah ditetapkan serta diundangkan, saya perintahkan kepada perangkat daerah terkait untuk melaksanakannya dengan tanggung jawab. Wali Kota Salatiga Robi Hernawan juga menegaskan pemerintah Kota Salatiga terus berkomitmen untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat guna menyongsong generasi emas 2045. Salah satu langkah awal yang telah dilakukan adalah dengan ditetapkannya Perda Nomor 1 Tahun 2026 tentang penyelenggaraan Kota Sehat. 3 Raperda inisiatif Wali Kota Salatiga yang dibahas pada paripurna tahap 1 DPRD Kota Salatiga, kawasan tanpa rokok KTR, perubahan badan hukum perusahaan umum daerah aneka usaha Kota Salatiga menjadi perusahaan perseroan daerah aneka usaha Kota Salatiga, dan penyelenggaraan kesehatan dan kemudahan perlindungan dan pemberdayaan usaha mikro. Demikian dari Salatiga, Jawa Tengah, Pranoto melaporkan. Demikian ini Raw Lokal Jawa Tengah, saya Rosa Fresia pamit undur diri dan sampai jumpa. Elsinta News in Row.